Saya kan umur saya udah tua. Nah, sementara generasi sekarang itu banyak yang tidak memperhatikan masalah kelangsungan ukir ini, kelangsungan kerajinan ini. Jadi ya benar krisis, kita benar-benar krisis untuk orang produksi. Padahal ciri khas kita itu wong pandai sama wong pahat. Eman-eman mas nek ndak diupeni. Kerajinan logam sendiri di wilayah Tumang sebenarnya memiliki sejarah panjang. Jadi dalam perkembangannya kerajinan khususnya olah logam itu dapat berkembang ke wilayah-wilayah sekitar seperti Kembang Kuning. Tapi untuk Desa Tumang sendiri kan tidak hilang, malah berinovasi, berkembang. Jadi untuk wilayah Kembang Kuning mewarisi seni tempanya untuk memproduksi sebuah barang, sedangkan di Tumang pada akhirnya mengembangkan ke seninya, akhirnya menciptakan ukir dan lain sebagainya, mengadaptasi dari seni-seni ukir dari luar daerah, bisa dari Indonesia sendiri, baik dari luar negeri, contoh dari seni-seni ukir Arab atau kaligrafi. Terus untuk seni ukir di wilayah Indonesia sendiri mengambil dari mungkin seni ukir Dayak dan lain sebagainya. Tapi untuk seni tempa logamnya sendiri tidak hilang. Desa Tumang ini kan dari dulu, dari nenek moyang itu kan udah ada kerajinan tembaga. Kerajinan tembaga itu membuat semacam alat-alat dapur. Jadi semacam dandang, kenceng, kendil, kuali, jun, masih banyak mas. Itu alat-alat dapur, semuanya dibuat dari bahan tembaga. Dulu itu sejarahnya dari Kiai Rogosasi mas. Jadi dulu waktu ini masih Kiai Rogosasi muda itu udah ada kerajinan di sini. Bahkan ada embu yang bikin keris itu juga ada di Tumang sini mas. Nah terus itu beralihnya ke yang bersifat seni itu awalnya dari tahun 76 mas. Tahun 76 itu ada kunjungan gubernur di desa Belang di Ampel itu. Nah pas itu saya masih kecil suruh peragaan gitu mas, peragaan ngenteng bikin kuali ya waktu itu. Nah saya tahu persis pembicaraan ini dari gubernur, bupati, kepala perindustrian sama lurah desa sini. Itu saya masih ingat sekali kata-kata beliau itu. Wah ini harus ditingkatkan ini kerajinan di Tumang ini. Nah, banyak itu rangkaiannya. Nah
berawal dari situ. Terus ini diadakan diklat terus menerus sampai beberapa tahun, minimal 2 kali mas, 1 tahun itu dari pemerintah. Ornamen khas di Tumang yang jadi apa ya, semacam khas di sini itu saya ngambilnya dari ragam Surakarta mas, Solo. Jadi motif Solo, motif Surakarta. Cuman karena itu penerapannya di kerajinan tembaga, maksudnya lebih saya sederhanakan. Tapi karena saya terapkan di tembaga, di logam, bentuknya juga kecil-kecil, saya lebih sederhanakan dikit. Tapi ciri khas saya itu di daerah Solo, mas. Tapi nggak berpatokan itu saja. Kalau seandainya seumpama ya ada pesanan yang minta ornamen ciri khas Mataram, Majapahit, juga bisa mas. Ornamen Solo itu yang saya terapkan di logam itu semacam ini mas. Ini gambar asal jadi loh mas. Nah ini ada long ini. Nah ini ornamen ini kan, ini masih kosong mas. Nah ini bisa dikasih, nah, ini pecahan namanya. Ini bisa menghidupkan ornamen itu. Nah ini kan beda tuh mas, ya. Kalau kosongan gini nggak dikasih apa-apa kan wagu. Nah ini ditambahi garis gini. Ini karya saya tahun 98 mas. Bahannya tembaga, tebalnya 1 mili. Nah ini tebel banget. Tekniknya kita teknik pahat ya, pahat wudulan mas, wudulan. Kemudian finishingnya juga usapan itu pengelusan ini mas. Kalau untuk menimbulkan itu diwudul namanya. Pas saya mengenang ini pak, dua tokoh ini Pak Harto sama Amin Rais. Cuman Amin Rais memang nggak seperti aslinya ya wajahnya itu. Nah ini dua tokoh, ini tokoh yang saya kagumi mas ini saat itu pak. Nah, saya terapkan di karya saya ini. Ini yang karya-karya yang panel-panel. Kalau dulu yang pameran di keraton Jogja itu saya nggak membuat panel-panel gini mas. Saya bikinnya bentuk-bentuk yang halus banget, yang rapi. Itu dikoleksi sama Sinuun, karya-karya saya itu. Saya dapat apa itu sertifikat itu, ada sertifikatnya. Jadi termasuk karya terbaik, diambil 10 orang karya terbaik, termasuk saya.
Sebenarnya khas Tumang itu ada mas, ada. Tapi karena belum ada yang ini menyentuh, nah itu belum kelihatan khasnya Tumang itu apa tuh. Nah, saya berpikir di situ, khas Tumang itu termasuk tekstur mas. Tekstur Tumang itu nggak ada yang lain. Makanya bentuk-bentuk yang sampai di pasaran, yang sampai ke luar negeri itu pasti masuk tekstur Tumang itu ada mas. Tekstur Tumang itu semacam babaran dandang itu mas. Model tempaan. Nah tempaan itu rapi banget mas. Dan itu tempaan satu-satu, tapi segini tuh penuh mas. Penuh tempaan itu, tapi rapi banget mas. Kalau tekstur yang lain pukulan pakai pahat itu banyak. Tapi yang tekstur dandang itu hanya di Tumang mas. Dulu itu saya cita-cita mau sekolah, tapi orang tua kan nggak punya uang. Terus di sini ada kerajinan tembaga loh. Ini asli rumah saya dulu. Terus saya kok ada gini, saya langsung cenderung ke pengrajin loh. Dari 100 karyawan itu yang putri cuma saya dulu sampai sekarang toh. Minat saya itu harus bisa. Kalau ditekuni harus bisa kan langsung bisa mas. Tadi kalau zaman sekarang anak-anak sekarang kan langsung jadi uang, punya cita-cita nggak usah belajar yang detail-detail gitu kan mas. Untuk online aja. Terus zaman sekarang udah di kemajuan zaman itu udah berubah mas. Jadi nggak ada mas yang belajar nekuni pengrajin itu nggak ada. Kebanyakan kalau yang tua-tua itu mereka pinter gambar, pinter mengerjakan. Beda dengan yang sekarang mas. Kalau yang sekarang itu instan. Dalam arti mereka nggak mau repot. Ya wes, browsing aja di Google. Mereka cari di Google gambar, langsung kalau mereka mau mengerjakan ya dikerjakan sama belajar. Tapi kebanyakan anak muda sekarang kalau untuk pemahat itu banyak ya nggak bisa mas. Ada yang kakek-kakek zaman sekarang itu masih pahatannya masih bagus. Tapi dibanding sama anak muda sekarang, seharusnya anak muda zaman sekarang sama orang tua zaman dulu lebih pintar sekarang kan. Soalnya kan lebih berkembang. Cuman enggak mas. Soalnya mereka itu maunya instan dan nggak mau ribet. Segala sesuatu itu yang seharusnya dikasih garis, mereka udahlah nggak usah dikasih garis soalnya kelamaan atau terlalu rumit. Kalau orang tua zaman dulu kan memang mereka pencetusnya dari dulu. Kita memang awalnya bikinnya juga tulisan tangan. Mungkin kan mereka seninya di situ mas. Kalau sekarang cari orang muda yang suruh mahat, suruh tempa itu nggak bisa yang sebagus yang dulu. Saya itu termasuk kekhawatiran ke depan itu di Tumang ini udah krisis empu mas. Nah, terus nek ora ana empune, ora ana sing gelem belajar, gelem berjuang, engko kerajinan terus piye? Nasibnya kan. Padahal sering kita ketemuan di kantor desa ngerembug masalah kelangsungan, tapi ya semandek di situ. Nah, sekarang itu yang muda-muda itu kan ngambil praktisnya aja. Jadi dia nggak bisa
menekuni kerajinan, tapi dia bisnisnya. Jadi dia itu cuman wah pokoknya ngambil keuntungan itu. Dia nggak mau belajar gini. Ya 1-2 orang ada. Sebenarnya yang rugi nanti kita sendiri, kita semua. Lah engko nek kabeh do bisnis akhirnya apa? Efeknya apa? Ndek-ndekan rego, remuk regane. Kualitas berkurang. Dan nek kabeh dadi broker piye? Jadi pada realitanya kerajinan di Tumang itu harus ada inovasi pengembangan karena ada tuntutan dari pasar, semakin banyak permintaan baik dari pasar domestik maupun dari luar negeri. Tapi yang menjadi kendala saat ini adalah di SDM-nya, terutama untuk kalangan muda sudah jarang sekali atau minim yang mau belajar proses tempa atau belajar memproduksi kerajinan tempa itu sendiri. Dan yang ditakutkan untuk kedepannya teknik menempa yang sudah ada turun-temurun di Tumang akan hilang, terputus untuk ilmu menempa itu sendiri. Sebenarnya orang yang pandai itu malah mereka itu mempunyai seni. Ya nggak semua orang bisa. Menurut saya loh. Kalau orang menggambar itu setiap orang pasti bisa. Saya yakin semua orang pasti bisa. Cuman kalau pandai sama orang pahat itu nggak semua orang itu bisa. Soalnya alat-alatnya pun kita nggak diperjualbelikan di toko kan gitu. Buat pandai aja kita di sini namanya jantur ya mas. Itu kan dari rel sepur mas. Nah terus kalau pahat itu kita kan bikin sendiri. Jadi yang apa ya, pakunya itu kan kita bikin sendiri. Jadi kalau kita mau cari alat ini di toko nggak ada, soalnya itu memang buatan mereka sendiri gitu. Jadi sekarang lambat laun kemungkinan di daerah Tumang itu kita cuma terkenal dengan sebutan ya pengrajin tembaga, itu namanya aja. Seharusnya kita bisa memecahkan rekor yang dulunya orang tua itu semangat menciptakan produk-produk dari tembaga, sampai sekarang udah luas kayak gini kan. Cuman kalau anak muda sekarang itu belajarnya ya semangatnya semangat kerupuk gitu. Kalau mereka udah, intinya mereka udah bisa mahat, udah bisa pandai, terus mereka malah milih untuk memasarkan. Seharusnya kan kita harus lebih maju dari yang dulu, kita harus belajar kan gitu. Jadi kalau menurutku sih sekarang itu yang muda-muda itu kesempatan. Kalau pemasaran itu saya yakin semua orang pasti bisa memasarkan. Yang pandai mahat itu malah kebanyakan orang tua. Nah anak-anak yang sekarang, anak muda sekarang itu kebanyakan online semua gitu. Jadi ya sayang gitu, generasinya siapa? Kalau yang membuat bentuk itu makin berkurang dan tidak ada yang belajar. Nah itu menjadi kekhawatiran saya. Nah ini nanti gimana? Entah 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Nah kalau nggak ada yang bentuk, nanti kan ada pesanan gimana? Nih. Nah saya kan, makanya saya merintis dari mulai pandemi gitu mas. Saya merintis bikin alat-alat ini.
ben do gelem belajar karep begitu Mas. Untuk mengatasi hal kekhawatiran itu, ini harus mendirikan sekolahan kerajinan Mas. Ini boleh setingkat SMA, SMP juga boleh, tapi khusus menangani kerajinan. Itu nanti barunya pemerintah yang bisa membuka itu. Terus biar cara nih dikumpul ke, kalau perlu membuat kelompok pameran bersama, nanti bisa memunculkan karya-karya baru Mas, ornamen-ornamen yang baru. Ini khas Tumang kalau bisa. Keluhan saya itu jenengan siar-siar ke, dan pemerintah itu ngambil kebijakan gimana ngeteki sekolahan, gawe sekolahan kerajinan apa piye gitu loh. Semua yang saya punya Mas, ini pengen saya berikan ke orang lain untuk ini kelangsungan kerajinan ini. Ikhlas saya itu. Jadi pengertian saya, kemampuan saya itu pengen tak tular-tular Mas sebenarnya. Karena eman ini sejarah Mas. Ini satu-satunya kerajinan Tumang, satu-satunya di Indonesia Mas. Kerajinan tembaga, nggak ada yang lain.